14-15. Nah, jadi kita ada beberapa pertemuan lagi. 11 ini loh. Kok mau 11 kan, 12? 11. Tapi nantilah saya tengok dulu. Apa di portal 11 atau ke 12. Yang itu antara 11 dan 12. Seingat saya ini pertemuan ke 11. 11 ini Bu, udah kuat Bu, 11. Pertemuan 11. Papan lagi. Kita sudah janji hari ini kita habiskanlah resume yang sudah kita tonton. Jadi ini kan memang sebenarnya sudah ada salah persepsi. Kan kemarin itu tugasnya itu adalah, nah ibu menonton tentang anak kebutuhan khusus. Nah, apa kelompok tunarungu, kelompok Bu Julpa harus menonton tentang tunarungu. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang beranggapan gini, Bu, kan bebas nonton ABK tapi terserah kelompoknya berapa aja. Ada juga yang bilang kayak gitu. Nah, sebenarnya itu adalah saya ya penting nonton film ABK, nonton film ABK gak harus tentang kelompok yang mana, tentang kelompok anak lambat dalam belajar, tentang tunadaksa, tunagrahita. Nah, tapi kalau ada yang berkaitan dengan kelompok gak apa-apa, salah gitu. Adalah film yang sudah dianalisis, adalah film yang sudah dilihat tentang anak berkebutuhan khusus itu banyak ya. Contohnya rungu, tunadaksa, tunagrahita, tunanetra, anak lambat dalam belajar, anak hiperaktif. Kan ada beberapa lagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. ABK itu adalah judul besarnya. Bawah ABK itulah banyak anak-anak, banyak contoh-contoh yang sering kita lihat. Jadi itu kemarin tugasnya melihat film ABK yang di dalamnya boleh judulnya tentang apa, kan autis. Nah, tadi anak hiperaktif itu sih itu yang menjadi resumen film, film, dan sudah ada yang presentasi. Sudah ada yang presentasi kalau nggak salah Julpa ya. Karena nggak lihat catatan ini Bu Tini ya. Iya Bu. Dan siapa lagi? Bu Dora. Belum ya? Bu Nopi Bu, Nopi. Nopi Randa. Oh iya, Nopi Randa. Oh, jadi kan yang udah presentasi tontonannya itu ada 3. Saya mau supaya depan saya masuk materi baru, dan minggu yang depannya sekali lagi tugas observasi. Depan saya masuk depannya observasi. Observasi tentang apa Bu? Tentang materi minggu depan. Tentang materi minggu depan. Punya Bu Miss, filenya di laptop loh Bu. Nggak tahu kalau resumnya apa individu. Ya sebenarnya individu ya Bu Miss ya, karena kan kita nontonnya masing-masing. Jadi di hubnya. Walaupun judul filmnya sama, contohnya film sama, tapi kan kalau ibu kan meresumnya kan udah jelas berbeda, hasilnya kan sudah masing-masing gitu. Jadi saya mau Bu, saya mau fleksibel dengan judul film yang sama. Kemudian dari gitu film ya. kemudian dari film yang sudah Ibu sampaikan Bu, maaf Bu. Bu Miss, matikan dulu. Kemudian maksud saya gitu loh, ketika Ibu sudah nonton itu, sudah nonton anak berkebutuhan itu, jadi Ibu bisa mengidentifikasi, mengklasifikasikan atau menganalisis anak berkebutuhan
berkebutuhan khusus dari yang ibu tonton tadi. Jadi contohnya dia pilih anak hiperaktif atau tunarungu gitu. Dari tunarungunya itu karakteristik apa yang didapat dari anak tunarungu tadi? Contohnya seperti yang dibilang Bu pas malam, pun tidak malu, dia tidak punya rasa minder sama teman-temannya. Nah, jadi saya mau hasil resumen yang seperti itu gitu. Kadang kan ada sih udah dia jadi poni buta, kemudian dia seperti patah semangat, kemudian dia tidak keahlian di bidangnya masih. Ada kan anak yang seperti itu. Ada juga malah sebaliknya, ketika dia kekurangan, berkebutuhan khusus, dia malah sebaliknya, dia malah melawan rasa malunya itu. Bahkan dia tim mempunyai prestasi-prestasi yang di bidangnya seperti itu. Ada nggak film-film yang seperti itu yang sudah ibu lihat? Itu sih yang saya ambil dari Tony. Kita sendiri tahu, oh anak berkebutuhan itu ketika dia sangat merasa down, merasa jatuh. Jadi disitulah masuk peran kita kalau ada anak yang seperti itu kita jumpai di lapangan. Tapi ketika anak yang sudah mempunyai berkebutuhan khusus, dia tidak down, dia tidak malah dia mempunyai prestasi. Nah, itulah kita merasa wah bangga gitu bahwasanya anak berkebutuhan khusus aja bisa seperti itu. Bagaimana anak-anak yang sempurna, anak-anak yang perfect seperti itu sih Bu. Maksud saya nyuruh ibu itu nonton film anak berkebutuhan. Memang juga di rencana pembelajarannya seperti itu. Dua mampu kasihkan karakteristik, klasifikasikan anak berkebutuhan khusus setelah nonton film anak berkebutuhan khusus itu. Sumbernya YouTube dan lain jenis. Kalau di kelas yang lain, jika dia tidak dapat melihat anak berkebutuhan film, dia nggak dapat film, tapi dia dapat deskripsi tulisan seperti apa ya, novel lah istilahnya, dia mendapatkan seperti novel, dia resume itu, dia ceritakan novel itu tentang anak berkebutuhan khusus, dapat karakteristiknya, dapat klasifikasi. Bu, kalau nggak dari YouTube bisa ya, kalau nggak dari film bisa, kalau dari kisah nyata bisa, tapi yang penting ada nilai-nilai karakteristik anak khusus dan klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi itu maksudnya anak berkebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus itu bagian ini, di bagian tunarungunya gitu. Klasifikasi itu kelas-kelasnya. Itu sih. Jadi minggu depan materi saya itu tentang pendidikan atau klasifikasi bagi anak yang autis. Klasifikasi bagi anak autis dan anak yang hiperaktif. Jadi dari materi saya minggu depan itulah yang observasi anak autis atau anak hiperaktif. Sampai situ ada yang mau bertanya? Saya Bu. Silakan. Nah tadi kan untuk pelajaran minggu depan itu kita melihat langsung di TKP atau Ibu mengasih video ke kita langsung meresum apa yang Ibu bilang tadi Bu. Oke, jadi mahasiswa terjun langsung mencari atau melihat anak autis atau anak hiperaktif. Beda ya autis dan hiperaktif itu. Hiper itu berarti berlebih. Kalau autis itu ya dia memang mempunyai kekurangan gitu. Memang ada sekolah-sekolah autis itu. Anak-anak autis umurnya udah tua tapi badannya masih kecil gitu. Badannya masih kecil tapi wajahnya udah tua. Nah, itulah. Nah, itu salah satu anak yang berkebutuhan khusus. Tapi minggu depan akan saya jelaskan dulu ciri-ciri, karakteristik atau spesifikasi anak autis dan anak hiperaktif. Setelah ibu mendengar itu, barulah ibu bisa ke lapangan. Barulah ibu bisa